Sobat Aska, salam jumpa kembali dengan Aska Zone Channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah gimbal dari Goodson, yaitu Moza Mini S. Apa itu gimbal? Nah, gimbal itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menstabilisasi sebuah video atau hasil rekaman video ya. Jadi menggunakan gimbal akan menghasilkan kualitas video yang lebih halus, baik itu transisinya maupun perpindahan dari satu scene. Saya dapatkan secara online di salah satu marketplace di Indonesia. Nanti saya bagikan linknya kalau teman-teman ingin mencoba bagaimana kualitas dari gimbal Moza. Langsung saja akan saya review atau unboxing gimbal dari Moza, yaitu Moza Mini S Essential. Teman-teman bisa lihat di sini, ini penampakan gambarnya. Nah, ini boxnya, ini ada keterangan di sini. Keterangannya ini teman-teman bisa lihat di sini. Dia foldable design atau dia dapat dilipat ya. Kemudian ada juga fiturnya, ini object tracking. Jadi dia nanti bisa mengikuti arah gerakan scan atau objek yang akan kita tangkap ya. Kemudian dia juga dapat dikendalikan atau dapat mengendalikan kamera handphone dengan melalui aplikasi dari Moza Genie. Kemudian ini ada bisa juga untuk portrait mode. Jadi kalau teman-teman nanti ingin menghasilkan video live, baik itu di IG, di Facebook maupun di medsos yang lain, teman-teman bisa menggunakan portrait mode ini tadi ya. Kemudian one button zoom. Jadi dengan menggunakan ini, menggunakan Moza Mini S ini, teman-teman nanti bisa melakukan zooming itu hanya dengan sekali sentuh atau auto zoom. Nah, kemudian yang ini, yang gambar selanjutnya, dia itu easy to balance, jadi dia itu mudah diseimbangkan itu ya. Saja kita buka untuk Moza Mini S nya ini. Nah, di sini tadi sempat saya buka juga, kita itu ya, ini di sini ada ini. Oke, apa saja yang ada di dalam Moza Mini S ini? Ini ada, kita dapat stiker, ini kayaknya stiker ya, stikernya seperti ini. Kemudian juga ada ini, maaf ini nggak kelihatan, ini ada apa namanya, instruction manualnya. Jadi manualnya juga di sini. Kemudian ini juga ada cara untuk menggunakan pertama. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada biar tidak lembab sertifikasi ini. Letakkan di sini aja. Dan ini barangnya. Nah, bentuknya seperti ini. Secara fisik ini terbuat dari plastik, tapi lebih terlihat apa ya, premium gitu ya. Jadi menurut saya sih bahannya bagus. Nah, ini tombolnya ada di sini depan ini ya, secara fisik. Nah, ini ada pengunci, kemudian ini ada juga joysticknya. Nah, ini joystick, fungsinya adalah untuk melakukan kontrol gerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah di motor gimbalnya. Nah, kemudian yang ini itu ada tombol zoom. Jadi untuk zoom in dan zoom out disediakan dua ini. Di sini juga ada. Nah, seperti ini. Oke, saya letakkan di sini. Kemudian di sini juga dapat ini ya,
ini adalah tripod, mini tripod. Bentuknya kecil seperti ini. Cara bahan ini kokoh lumayan. Nah, seperti ini. Oke, di boxnya ada lagi, ini kita juga dikasih wadah atau tempat. Beda dengan Moza Mini Mi. Jadi Moza Mini S ini karena dia foldable, jadi dia itu mudah dibawa ya. Jadi Moza itu cukup memberikan. Kemudian ada juga yang di sini itu ada kabel, kita dikasih kabelnya ini kabel jack 3.5 dan ini micro USB. Dan untuk ini, untuk cas, Moza juga menyertakan apa namanya ini, tombol USB Type C ya. Beda dengan Moza Mini Mi. Jadi kalau Moza Mini Mi ini dia belum ada jackpot USB Type C nya. Oke, ini ya untuk paket pembeliannya teman-teman. Dan ini untuk gimbalnya sendiri, kemudian untuk tripod ada 2 kabel ini. Nah, fungsi dari kabel ini yang saya lupa tadi ya, fungsinya adalah ketika teman-teman menggunakan kamera bawaan HP, teman-teman nanti bisa mengontrol melalui apa namanya, melalui gimbal ya. Tetapi kalau teman-teman menggunakan Moza Genie itu koneksinya Bluetooth, jadi itu harus menggunakan aplikasi. Jadi kameranya itu kamera dari aplikasi Moza Genie. Oke teman-teman, untuk penggunaannya, jadi di sini ini ada kunci ya. Penguncinya ini kita tarik ke samping seperti ini, lalu kita unfold seperti ini. Nah ini di sini itu ada rollingnya. Di rollingnya ini itu ada juga pengunci. Teman-teman cukup menekan ke arah depan seperti ini, ke arah depan kalau dari dari video ini ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk pengecasan, ini port USB Type C. Nah, ini teman-teman ngunci dulu biar tidak. Nah, di samping ini juga ya, ini ada port. Ini potnya, maaf. Jadi ini pot untuk apa namanya, teman-teman nanti bisa melakukan pengecasan. Jadi HP-nya ketika digunakan sambil dicas juga bisa. Dan ini yang saya sebutkan tadi itu juga sebagai pot untuk mengontrol kamera bawaan HP, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Biar lebih aman, saya pasang tripodnya. Tinggal pasang seperti ini. Nah, ini dia. Ini oke, selanjutnya adalah cara menggunakan Moza Mini S. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal memasang ini ya. Jangan lupa ini kita letakkan seperti ini. Kameranya itu berada di kiri ya, kiri kalau di video ini. Nah, ini kemudian kita tarik seperti ini. Oke, jangan lupa karena di sini itu tidak ada apa namanya,
baut untuk menyeimbangkan seperti di Brica Steady Pro atau di Moza Minimi. Jadi teman-teman cukup menggeser kameranya ini ke arah kanan atau kiri atau ke samping ya, seperti ini. Nah, ya harus imbang ya. Nah, ini bentuk landscape-nya seperti ini. Lalu teman-teman untuk menghidupkan, teman-teman cukup menekan sekali tombol merah atau tombol power di samping ini nih. Tombol tekan sekali gini agak, nah maka dia akan siap digunakan. Nah, ini untuk apa namanya, joysticknya ini ke kanan dan ke kiri, ke bawah atau ke atas seperti ini. Nah, untuk default dari Moza Mini S ini, jadi yang pertama itu adalah dia akan pan follow atau panning follow. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nah ini akan mengikuti, jadi kamera HP akan mengikuti. Nah, kemudian untuk yang kedua, di sini atau di belakang itu ada tombol putih ini ya. Ini adalah tombol trigger. Bagaimana cara menggunakan tombol trigger ini ya? Ketika teman-teman melakukan switch atau menekan tombol ini sekali, maka dia akan tilt follow. Nah, tilt follow ini, jadi tiltnya ini, yang ini ya, ini akan ikut. Nah, ini untuk fungsi tombol trigger yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman nanti men-switch tombol trigger ini 2 kali, maka dia akan masuk ke unlock. Jadi gini, kita tombol ya 2 kali langsung tahan. Nah, dia akan unlock. Jadi kamera atau HP itu akan dalam posisi yang sama, dia tidak akan berubah walaupun gimbalnya ini kita gerak-gerakkan seperti ini. Nah, kemudian untuk mengembalikan dalam posisi semula, kita tekan tombol trigger ini 2 kali tanpa menahan ya. Jadi 1 2, dia akan kembali. Ini misalkan kita arahkan seperti ini ya, kita tombol 2 kali, nah, maka dia akan dalam posisi semula. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke FPV mode. Jadi FPV mode ini kamera akan mengikuti keinginan atau mengikuti gerakan dari tangan kita. Kalau misalkan kameranya atau HP-nya ini kita posisikan landscape, maka dia akan ikut landscape juga. Atau ketika dia ingin kita posisikan sebagai portrait, dia akan mengikuti, akan masuk dalam mode portrait ya. Caranya bagaimana? Ini kita tombol 2 kali. Nah, maka dia akan mengikuti ya. Seperti ini. Ini biasanya digunakan ketika kita akan melakukan live stream di Facebook atau di IG gitu ya. Untuk mengembalikan dalam posisi semula, kita tombol lagi 2 kali. Nah, dia sudah tidak kembali lagi. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini, yang bawah, tombol yang paling bawah ini ya, dia ada berfungsinya itu adalah untuk masuk ke spot mode. Jadi spot mode itu adalah
gerakan gimbal ini akan lebih cepat gitu loh. Jadi kalau kita menggunakan mode biasa, dia itu kan halus gitu ya, kalau ini cepat. Coba ya, kita coba dulu. Jadi kita 1 2 ini ya. Nah, dia akan cepat. Nah gitu. Jadi untuk mengaktifkan spot mode ini kita tekan 2 kali di tombol bawah ya. Nah sekarang kita masuk ke inception mode. Inception mode ini adalah mode dimana pending ini bisa berputar ya. Jadi motor yang ini itu bisa berputar. Kalau di Moza Mini Mi itu unlimited, jadi dia tidak terbatas putarannya. Tetapi kalau di Moza Mini S dia hanya bisa sampai 270 derajat. Kita coba, kita aktifkan ya dalam posisi seperti ini. Kita tombol 3 kali. Nah, dia akan masuk ke inception mode. Kemudian bagaimana cara melakukan inception mode? Teman-teman cukup ini menggerakkan joystick yang atas. Nah, seperti ini. Nah, karena dia 270 maka dia tidak bisa berputar melebihi itu ya. Kita kembalikan lagi. Seperti itu. Teman-teman ya, untuk selanjutnya kita akan ke aplikasi Moza Genie ya. Jadi aplikasi Moza Genie itu adalah aplikasi yang disediakan oleh Goodsen untuk menghubungkan gimbal ini dengan kamera di HP sehingga mudah terkontrol. Seperti itu ya. Jadi kita masuk ke Play Store untuk Android atau ke App Store untuk iOS. Nah, di sini ini teman-teman nanti bisa install di sini. Ini seperti ini bentuknya. Oke, kita buka. Nah, aplikasinya seperti ini. Nah, ini interface dari aplikasinya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada untuk menghubungkan gimbal dengan kamera HP. Kita tombol di sini. Aduh, nggak bisa. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, kalau sudah seperti ini dia terhubung. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, saya letakkan di sini aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ini untuk exposure-nya, yang kedua ini untuk fokus. Jadi fokusnya ini nanti bisa kita ubah-ubah di sini sesuai dengan pengaturannya. Di sini juga kita bisa mengendalikan lewat ini apa namanya, tombol-tombol di sini. Kalau kita misalkan pengen ke pengaturan, kita tinggal klik di sini, nanti dia akan muncul. Ini seperti ini. Kalau ingin kembali kita bisa tombol yang kanan ini. Kemudian di sini juga ada yang namanya ini object tracking. Object tracking itu ketika kita mengaktifkan ini, kemudian kita kasih di sini kita aktifkan ya. Jadi di sini kita dia akan mengikuti ya. Kalau kita gerakkan di sini dia nggak akan mau. Nah, dia akan mengikuti seperti ini. Nah, itu adalah object tracking. Kita nonaktifkan lagi object trackingnya, kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini.
di sini juga kita bisa mengatur untuk resolusi, untuk fitur-fitur yang lain ya. Kemudian yang menarik di Moza Mini S ini itu adalah adanya fitur auto zoom. Jadi auto zoom, jadi kalau auto zoom itu cukup kita zoom innya itu kita tombol 2 kali seperti ini ya. Saya contohkan di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, oh maaf, ini belum diaktifkan lagi bluetoothnya, tadi mati. Oke, sudah aktif ya. Kita tombol 2 kali ya, maka dia akan melakukan zoom otomatis seperti itu. Oke, kayak gini. Kalau ingin mengembalikan juga kita tombol 2 kali di tombol zoom outnya. Nah, seperti ini. Zoomnya ini sangat halus sekali. Kalau saya bandingkan dengan Brica B-Steady Pro dan Moza Mini Mi, ini lebih halus ya. Di Android padahal ini biasanya zoomnya itu akan halus ketika dia di iOS atau di iPhone ya. Kemudian coba kita akan lakukan zoom manual. Jadi kalau zoom manual, teman-teman bisa menombol ya, atau men-switch tombol zoom innya ini lalu tahan. Jadi seperti ini. Nah, dia halus sekali ya. Nah, kita kembalikan lagi. Oke. Untuk bagaimana teknik pengambilan video akan saya buatkan nanti di konten selanjutnya, karena di sini saya cuma hanya mereview dari Moza Mini S. Bagaimana nanti teknik dan trik-triknya saya akan buatkan konten khusus untuk teman-teman sobat Aska. Oke, seperti itu. Sekian dulu review Moza Mini S dari Aska Zone Channel. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini apabila teman-teman merasa bahwa video ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.